Agus yang memimpin doa nanti. Monggo Bu Nur. Ya. Panjenengan siap untuk itu ya, record dulu ya. Sudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, oke. Hari ini kita masuk ke materi ke-6 ya, ke-5 dan ke-6. Nah, kemarin masih materi ke-4 dan semoga hari ini kita diperlihatkan sampai selesai acara, besok sudah tryout dan ujian pertama ya. Kalau semuanya tidak perlu sampai ranking itu. Okay. Sebelum kita mulai materi hari ini, monggo saya minta tolong Pak Agus untuk memimpin doa. Monggo Pak Agus. Tentu saja sebelum acara bagian pada mohon ke-6 kali ini tujuan kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan kami. Berdoa mulai. Selesai. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Nora. Terima kasih Pak Agus. Oke Bu Santi, kita mulai materi hari ini yaitu materi ke-5. Nanti untuk materi ke-6 langsung di-handle sama Bu Santi, nggih? Siap. Meskipun untuk tugas sudah selesai, alhamdulillah semuanya luar biasa memang. Pesertanya semangatnya 45 ya. Yang ketinggalan ngejar beneran. Sudah Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang materi regulasi diri. Apa dan bagaimanakah regulasi diri itu? Di sini, bentar, saya arahkan ke bentuk slide dan skipnya. Oke, di sini ada mind map atau pola berpikirnya yang dimulainya yaitu dari bagaimana kita mengembangkan kemampuan regulasi diri. Berawal nomor 1 adalah regulasi diri, di mana siswa secara sadar mengatur, memantau, mengevaluasi, dan pada akhirnya mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah dengan pohon keputusan, di mana yang pertama adalah apakah kegiatan ini berjangka panjang dengan tujuan dan kriteria keberhasilan yang diberikan di depan. Yang kedua, apakah siswa merencanakan dan memantau pekerjaan mereka secara sendiri. Dan yang ketiga, ada pertanyaan yaitu apakah pekerjaan revisi ini berdasarkan umpan balik. Dan yang ketiga adalah rubrik, di mana untuk rubrik mengembangkan kemampuan regulasi diri itu ada 4 kriteria yang mencerminkan bahwa kemampuan next Bu. Oke. Deskripsi, apa sih yang dimaksud dengan regulasi diri itu? Regulasi diri terjadi ketika siswa secara sadar mengatur, memantau, mengevaluasi, dan pada akhirnya mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Jadi ada kata kunci Bapak Ibu yaitu siswa secara sadar mengatur, memantau, dan mengevaluasi, dan pada akhirnya mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Itu kata kuncinya. Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang membantu siswa dalam membangun dan mengembangkan keterampilan regulasi diri mereka. 21 CLD,
regulasi diri memperkenalkan Anda pada gagasan regulasi diri dan dimensi mengerjakan proyek jangka panjang. Siswa merencanakan pekerjaan mereka sendiri dan memberikan kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Nah, tujuan pelatihan dari regulasi diri itu adalah materi dalam kegiatan pembelajaran ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu apakah gagasan-gagasan besar dalam regulasi diri? Yang kedua, apa yang kita maksud dengan aktivitas jangka panjang? Yang ketiga, seberapa penting mendefinisikan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sebelum melakukan pekerjaan? Dan yang keempat, seberapa penting memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Nah, materi pelatihan hari ini yaitu yang gagasan besarnya adalah regulasi diri, yang kedua adalah pohon keputusan dan rubrik dalam regulasi diri, dan yang ketiga adalah praktik baik regulasi diri. Regulasi diri itu apa? Regulasi diri adalah mengambil tanggung jawab atas pekerjaan seseorang, pembelajaran berkelanjutan, dan tujuan hidup merupakan kompetensi penting. Bentar. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Sebentar, saya kenapa buka chat ya. Sebentar, begini. Oh, maaf, ini barusan ada Google Chat dari teman-teman, akhirnya saya jadi bingung nih. Oke. Yang berikutnya saya ulang ya. Mengapa siswa harus menggunakan regulasi diri, yaitu mengambil tanggung jawab atas pekerjaan seseorang, pembelajaran berkelanjutan dan tujuan hidup merupakan kompetensi penting dalam dunia di mana individu bekerja, baik secara independen maupun dalam tim. Yang berikutnya, individu yang memiliki kemampuan metakognitif untuk memantau pekerjaan mereka sendiri, mencari dan menerima umpan balik kritis dari banyak sumber, dan berusaha untuk meningkatkan produk kerja mereka lebih mungkin untuk berhasil di dunia perguruan tinggi dan karir abad ke-21. Nah, kemudian materi yang berikutnya adalah anchor lesson. What is anchor lesson? Apa itu anchor lesson? Anchor lesson yang disajikan pada pendidikan ini bukan contoh model ataupun contoh pembelajaran. Anchor lesson ini mendeskripsikan serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dengan berorientasi pada pemecahan masalah dunia nyata dan inovasi. Anchor lesson ini dimaksudkan untuk mewakili serangkaian kode atau kriteria dalam rubrik pada berbagai tujuan pembelajaran. Sebagai bagian dari pelatihan ini akan dilakukan meninjau terhadap anchor lesson di bawah ini untuk memperdalam pemahaman penggunaan rubrik pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata. Nanti pesan dan rubrik regulasi diri. Ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pohon keputusan. Nah, bagaimana pohon keputusan? Ketika kegiatan panjang dan siswa memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan di depan tercapai, kemudian siswa juga bisa merencanakan pekerjaan sendiri, maka akan nampak ke bawah. Jadi nilainya nanti kedua, tapi kalau tidak maka nilainya cuma 1. Dan ketika setelah merencanakan pekerjaan sendiri itu ternyata siswa memiliki kesempatan merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik, maka nilainya menjadi 3, bahkan mengembangkan menjadi ke-4. Seperti itu. Kalau tidak ke-3, berarti kalau sampai mencapai keberhasilan dari mereka bisa merevisi umpan balik, maka nilainya nanti bisa ke-4. Oke.
Nah, tadi kan disebutkan rubrik dari regulasi diri itu ada 4. Nah, ketika nilainya 1 itu ketika kegiatan pembelajaran tidak berjangka panjang atau siswa sebelum melengkapi pekerjaannya tidak memiliki tujuan pembelajaran dan tidak memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Itu nilainya 1. Kalau nilai 2, kegiatan pembelajaran adalah berjangka panjang dan siswa sebelum melengkapi pekerjaan memiliki tujuan pembelajaran dan memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Tetapi, ada kata tetapinya, tetapi siswa tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri. Itu masuk rubrik 2. Sedangkan rubrik 3, kegiatan pembelajaran adalah berjangka panjang, sama dengan yang di poin 2. Dan siswa sebelum melengkapi pekerjaan memiliki tujuan pembelajaran dan memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Dan siswa memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaan sendiri. Tetapi siswa tidak memiliki kesempatan merevisi pekerjaannya berdasarkan umpan balik. Itu poin 3. Jadi kuncinya ada di kata kalau nomor 3 itu mereka tidak punya kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Dan untuk poin keempat, kegiatan sama dengan poin 2 dan 2, 3 dan sesuai dengan rubrik 2 dan 3, kegiatan pembelajaran adalah berjangka panjang dan siswa sebelum melengkapi pekerjaannya memiliki tujuan pembelajaran dan memiliki kriteria yang berhubungan dengan kesuksesan. Dan siswa memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaan sendiri dan siswa memiliki kesempatan merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Jadi yang nilai keempat itu kesempurnaan ada di situ dari revisi diri. Seperti itu. Oke. Nah, untuk regulasi diri cukup di sini. Langsung dilanjutkan ke materi aja nggih Bapak Ibu, biar nanti kalau untuk tanya jawab bisa diselesaikan ketika nanti sudah materi 5 dan 6 sudah tersampaikan, nggih? Siap, Bu. Monggo Bu Santi untuk materi ke-6 di-share. Untuk hari ini berarti kalau materi 6 sudah tersampaikan, berarti sudah selesai untuk materi dari kegiatan pelatihan kita. Jadi 1 sampai 6. Monggo tugas-tugasnya diselesaikan. Besok kita langsung fokus di tryout, nggih. Ya, Bu. Besok langsung ini ya Bu, tryout teman-teman. Linknya sudah saya share di ini assignment ya. Tryout dulu ya besok ya berarti. Ya, tryout sama ujiannya langsung Bu, kalau bisa buat kesepakatan teman-teman ujian satunya mau besok juga atau lebih enak besok sih, biar kalau ada yang revisi bisa tanggal 30 gitu loh. Ya, atau tryoutnya hari ini atau besok ujian gitu. Hari ini tryout. Ya, Bu. Gimana? Tryout hari ini aja nggih? Ya, Bu. Tryout hari ini, Bu. Oke, siap. Jadi besok ujian, remedinya tanggal, kalau ada yang remedi, syukur-syukur bisa remedi. Enggak ada yang remedi. Remedinya tanggal 10 tapi pagi ya Bapak Ibu, bukan siang nggih. Ya, Bu, yang penting dibimbing, Bu. Kenapa? Minta dibimbing untuk ujian. Kalau untuk ujian kelulusan tidak ada bimbingan sudah, Pak. Oh iya, Bu. Baik, Bu, baik, Bu. Ya, siapa tahu ada. Baca sedikit, Bu. Monggo, Bu. Lanjut ya, materi ke-6 ya, Pak. Supaya enggak ngantuk. Kita senyum-senyum aja, tertawa aja untuk obat ngantuknya. Bu Nur ini di luar ya? Di luar ruangan? Ya, di luar. Di tangga. Kalau sudah masuk, hilang langsung sinyalnya. Oh, gitu. Ya, benar. Coba saya share screen.
Materi ke-6 yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. dalam pembelajaran. Sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Monggo, yours ya Bu. Ye, Waktunya panjenengan sama teman-teman. Saya izin untuk masuk ke ruangan untuk ikut kegiatan, ya. ye, monggo Bu. Oke, Bu. Oke, terus Mbak Nur. Sukses, Bu, Tapi tetap saya lancar. on kok. Ye. Tetap on saya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saya itu juga, oke? Ye, monggo Bu Nur. Terima kasih. Nah. Baik, nggih, Bapak Ibu, mohon izin melanjutkan dari Bu Nur untuk materi ke-6 yang terakhir yaitu pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Sumber utama dalam belajar kita di sini bisa diklik linknya, sudah saya share di materi file, nanti pilih pelajaran ke-6, kemudian alat-alat yang digunakan dalam Microsoft for Education ini ada yang biasa sudah familiar ya Bapak Ibu gunakan, kemudian hampir mirip dan sama dengan yang ada di Google juga. Di sini kita di antara Bapak Ibu ini mohon silakan open mic boleh. Yang paling favorit ini menggunakan apa ini Bapak Ibu? Ada OneNote, ada Sway, ada Teams. Apa Sway? PowerPoint. PowerPoint, oke, PowerPoint yang favorit. Ada lagi yang lainnya? Ya, yang 3 ini cuma Word, Excel, PowerPoint yang sering dipakai. Ya, kalau yang lain ini baru kenal. Oke. Kalau ujian pada anak-anak sering menggunakan yang mana, Bapak Ibu? Kalau dibuat untuk assessment atau quiz atau apa, Bapak Ibu sering menggunakan yang apa? Di print, Bu. Tidak ada sinyal di sekolah saya, Bu. Oh iya. Ya nanti kita latihan Pak kalau ada waktu ya. Bu, di sekolah kami Bu. Ya kenapa Pak? Manual. Oh manual. Ya, di print. Di print. Oh iya ya kan tidak semuanya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sudah familiar dengan alat-alat ini, aplikasinya. Nah, ini mind map untuk pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang pertama pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Kemudian secara langsung dan tidak langsung untuk mengkonstruksi pengetahuan. Yang kedua pemanfaatan TIK-nya pengetahuan yang tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menggunakan TIK. Nah, TIK di 21st CLD ini dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Kemudian peserta didik sebagai perancang produk TIK. Kemudian apakah peserta didik memiliki kesempatan menggunakan TIK? Seperti yang disampaikan tadi ya. Apakah TIK mendukung proses konstruksi pengetahuan? Dan apakah TIK diperlukan dalam membangun konstruksi pengetahuan atau apakah peserta didik adalah perancang dalam suatu produk TIK. Kemudian kita masuk ke dalam pohon keputusan dan rubrik, yaitu 5 rubrik kriteria dalam mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kita lanjutkan. Deskripsinya pembelajaran menggunakan TIK telah menjadi bagian mendukung penyediaan arus informasi dan pengembangan ide-ide penunjang ilmu pengetahuan. Pemanfaatan TIK menjadi suatu kebutuhan dalam mentransformasi pengalaman mengajar serta untuk membuat dan merancang berbagai ide informasi baru. Cek. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nggih.
Tujuan dari pelatihan ini untuk materi pemanfaatan TIK. Yang pertama, apa gagasan besar atau ide dasar pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Bagaimana pemanfaatan TIK dalam belajar dan melatih keterampilan dasar atau mereproduksi informasi. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan TIK dalam mendukung proses konstruksi pengetahuan, dan bagaimana sebuah produk TIK dibuat untuk pengguna otentik. Materinya ini sama ya seperti sebelumnya tadi, regulasi diri, yaitu gagasan besar pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran, pohon keputusan dan rubrik dalam pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran, anchor lesson dan praktik pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran. 4 gagasan besar pemanfaatan TIK, yaitu pemanfaatan dalam membangun konstruksi pengetahuan. TIK tidak dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Peserta didik sebagai perancang produk TIK. Jadi di sini ada TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Mohon maaf tadi salah menyampaikan. Jadi yang di 2 ini Bapak Ibu, pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi dan TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi. Nah, coba kita lihat gagasan yang pertama, apakah peserta didik memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? Contohnya, nah di sini menggunakan Microsoft Excel untuk melengkapi tugas statistik pada pelajaran matematika. Nah, bisa menggunakan formula yang ada di situ, jika ingin membuat tabel, grafik atau diagram, bisa menggunakan data, kemudian dari file sumber mana, kemudian kita pilih dalam wujudnya. Kemudian selanjutnya, kasus 2, peserta didik belajar tentang replika sel dengan menonton demonstrasi yang dilakukan oleh guru menggunakan aplikasi simulasi perangkat lunak untuk menunjukkan prosesnya. Ini PowerPoint, Oke, sekarang peserta didik menulis laporan menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan menggunakan fitur track change oleh peserta didik. Nah, pemanfaatan TIK oleh peserta didik, yaitu peserta didik menggunakan TIK secara langsung untuk menyelesaikan semua atau sebagian dari aktivitas pembelajaran. Yang kedua, penggunaan TIK oleh guru dalam menyajikan materi pelajaran tidak dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Saya ulangi lagi ya, penggunaan TIK oleh guru dalam menyajikan materi pelajaran tidak dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan TIK oleh peserta didik. Namun, peserta didik perlu memiliki kendali penuh atas penggunaan TIK untuk menunjang aktivitas belajar mereka sendiri. Aktivitas mana di antara kedua contoh ini yang menunjukkan penggunaan TIK secara langsung oleh peserta didik? Dari contoh 1 atau contoh 2 ini, coba kita amati. Melalui grafik yang disajikan dalam Microsoft Excel, peserta didik menganalisis pemetaan distribusi emisi gas karbon dioksida di Indonesia sepanjang tahun 2012 hingga 2020. Peserta didik kemudian Yang kedua, apa bedanya Bu? Kenapa yang menunjukkan penggunaan TIK secara langsung Ibu memilih contoh yang kedua? Karena kalau yang contoh kedua yang mengerjakan itu siswa sendiri. Jadi di contoh 2 data hasil pengamatan tersebut selanjutnya dibuat diagram batang dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini berarti yang memiliki andil menggunakan TIK itu adalah peserta didik. Kalau yang di atas itu sudah disajikan, jadi bukan siswa yang membuatnya. Jadi sudah ada, siswa hanya mengamati saja kemudian menganalisa.
grafik yang ada di Microsoft Excel. Beda dengan contoh kedua. Kalau contoh kedua yang membuat adalah siswa di Microsoft Excel, gitu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya Bu. Ya, ada yang menanggapi Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat lain? Sama Bu. Sama ya, baik. Karena di sini seperti yang disampaikan Bu Desi tadi bahwa penggunaan TIK secara langsung oleh peserta didik nampak di contoh yang kedua. Baik, kami lanjutkan ya. Nah, apakah TIK digunakan dalam membangun konstruksi pembelajaran? Di sini konstruksi pembelajaran ya. Nah, yang contoh pertama ini, contoh keempat, menggunakan foto untuk menampilkan video kumpulan foto kehidupan pengungsi. Oke. Selanjutnya, nah yang kelima, peserta didik menulis laporan lab ini, menulis laporan dengan menggunakan proberer untuk mengukur panas, berat, dan waktu selama reaksi kimia berlangsung. Kemudian mendeskripsikan bagaimana berat berubah dari waktu ke waktu ketika panas naik, dan hipotesis tentang hubungan antara ketiga variabel tersebut. Nah, ini tingkatannya sudah tinggi ya. Sekarang contoh ke-6 ini, menggunakan Microsoft Visio untuk membuat plot dan hubungan antar karakter dari novel Bumi Manusia yang mereka baca di kelas bahasa. Ya, menggunakan Microsoft Visio. Nah, pemanfaatan TIK dalam membangun konstruksi pengetahuan secara langsung itu pada tahap konstruksi pengetahuan dari suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, secara tidak langsung TIK digunakan untuk menyelesaikan salah satu tahap dalam kegiatan pembelajaran, di mana informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut digunakan pada tahap konstruksi pengetahuan. Apakah TIK dibutuhkan atau diwajibkan dalam membangun konstruksi pembelajaran? Nah, contoh di sini. Oke, saya admit dulu yang Putri tadi terlempar. Peserta didik menuliskan laporan analisa bencana kebakaran hutan Amazon dari 3 artikel berbeda di koran-koran internasional yang mereka dapat di internet. Dari 3 artikel berbeda di koran-koran internasional yang mereka dapatkan di internet. Dia menuliskan laporan analisa bencana kebakaran hutan. Baik, contoh yang ke-8. Peserta didik membuat laporan di dokumen Word berdasarkan hasil wawancara mereka dengan orang tua mengenai masa penjajahan Belanda. 9. Peserta didik secara berkelompok membuat diagram proses yang menunjukkan rantai makanan di ekosistem hutan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dengan menggunakan aplikasi simulasi berbasis TIK. Oke. Nah, ingat-ingat, peserta didik diarahkan untuk melakukan proses konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran yang tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menggunakan TIK. Nah, judulnya di sini TIK dibutuhkan dalam membangun konstruksi pengetahuan. Sedangkan untuk proses yang B, yaitu contoh proses konstruksi pengetahuan yang dapat dilakukan tanpa menggunakan TIK. Nah, di sini peserta didik mencari informasi tentang bentuk paruh dari berbagai spesies burung dengan pola makan yang berbeda dan mengkategorisasikan sebagai bentuk paruh tersebut dalam jenis paruh yang ada. Artinya peserta didik mengkonstruksi pengetahuan, tetapi menggunakan TIK selama kegiatan ini tidak menjadi syarat mutlak. Selanjutnya untuk gagasan keempat, apakah peserta didik berperan sebagai perancang produk TIK dalam pembelajaran? Sebagai perancang produk TIK dalam pembelajaran. Contoh, nah di sini ada kelompok ya, peserta didik membuat video ekotourism di Indonesia dengan menggunakan PowerPoint recorder yang selanjutnya akan dibagikan di berbagai platform streaming video.
Nah, peserta didik sebagai perancang produk TIK ini diharapkan mampu membuat suatu produk TIK yang dapat digunakan oleh orang lain. Yang kedua, TIK mendukung proses pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi. Bagaimana pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi ini? Peserta didik harus mengetahui audiens yang otentik dan spesifik yang akan menggunakan produknya. Peserta didik harus memperhatikan kebutuhan dan preferensi dari audiens tersebut. Nah, sekarang kita ke pohon keputusan dan rubrik pemanfaatan TIK. Dalam pohon keputusan, Putri ini sinyalnya belum masuk. Tidak apa-apa Putri, semangat. Apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk menggunakan TIK? Kita lanjut, apakah TIK mendukung konstruksi pengetahuan? Apakah TIK diperlukan dalam mendukung konstruksi pengetahuan? Apakah peserta didik adalah perancang dalam suatu produk TIK? Jika dia merupakan suatu perancang, maka dia masuk ke rubrik kelima. Yang pertama ya, dari rubriknya, kategori yang pertama, jika tidak punya kesempatan untuk menggunakan TIK. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menilai nih, di lingkungan sekolah saya, jika tidak menggunakan TIK, termasuk bagaimana. Yang kedua, menggunakan TIK untuk belajar dan melatih keterampilan dasar atau mereproduksi informasi, namun tidak mengkonstruksi pengetahuan. Nah, yang ketiga, gabungan dari yang 1 dan 2, namun mereka masih mengkonstruksi pengetahuan tanpa menggunakan TIK. Yang keempat, menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan. TIK diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan, namun tidak mencipta produk untuk pengguna otentik. Yang kelima, peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan, dan TIK diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan, serta menciptakan produk TIK untuk pengguna otentik. Nah, itu adalah 5 rubrik untuk TIK sebagai pembelajaran. Jadi untuk anchor lesson-nya adalah ini membuat diskusi. Nah, baca seluruh informasi, temukan bukti-bukti pembelajaran, identifikasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Sekarang coba kita lihat untuk praktik baiknya dalam 21st century. Ini ya, kita cermati paparan global communities, proyek komunitas global. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, kemudian kemukakan dalam hasil kelompok. Itu untuk contoh untuk penerapan di praktik baik mengenai pemanfaatan TIK. Nah, ini produk-produk yang digunakan atau aplikasi atau Microsoft Tools ya. Ada Yammer, layanan jejaring sosial yang menghubungkan Anda dengan semua pihak dalam organisasi Anda sebagai informasi di seluruh tim dan menata proyek. Kemudian OneNote, ini berupa catatan digital serbaguna untuk berbagai pengelolaan Anda, seperti membuat daftar, rencana proyek, ide, dan lain sebagainya. Nah, di OneNote ini kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan kerja dalam buku catatan bersama. Kemudian adalah PowerPoint Recorder. Rekam layar dan audio di PowerPoint. Fitur ini memberikan kemudahan dalam merekam seluruh atau sebagian slide presentasi Anda dengan menambahkan elemen audiovisual, animasi, dan elemen lainnya. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajaran? Tadi ya, 4 hal tadi. Kita bisa menengok atau menyimak sumber belajar. Kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 6, di situ Clipboard Instruction with PowerPoint Recorder ya. Bapak Ibu mungkin sekilas sudah membaca di perjalanan sebelum knowledge checks, itu silakan nanti Bapak Ibu bisa translate. Di situ
bagus sekali pembelajarannya atau informasinya mengenai tip instruction with PowerPoint recorder. Kemudian yang sumber belajar satunya adalah use of ICT for learning, maaf. Nah, ini bisa Bapak Ibu download di materi yang sudah kami share. Kemudian terima kasih untuk pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk video saya coba menampilkan, kalau bisa nggih, semoga bisa videonya. Kalau mohon maaf, videonya tidak bisa diputar. Bapak Ibu bisa nanti di materi di Teams itu silahkan di download, ada di situ. Nah, untuk pelajaran sebelum tryout, di sini ada soal ya sama sih sekitar 5 untuk latihan. Itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bekal untuk belajar besok tryout dan ujian. Katanya tryout-nya hari ini toh Pak, Bu. Oh iya, hari ini ya Bu. Kok saya bilang besok itu. Hari ini nanti jam berapa ya? Jam 6 aja saya mulai share ya Bu ya? Enggak, tryout-nya habis ini di-share aja. Jadi Bapak Ibu bisa nyoba sampai malam. Dikasih waktu sampai jam 11 malam, sampai jam 11 malam. Nanti kalau untuk ujiannya besok dibuka jam 8 pagi gitu, Bu. 8 pagi sampai 11 malam. Ya jangan sampai jam 11 malam, Bu. Jam mungkin berapa? Ya teman-teman mau diskusi, siapa tahu teman-teman mau diskusi. Diskusi cuma, Bu, jangan. Kode dari Bu Nur ini. Berarti bisa kerja kelompok ya Bu, ngerjakannya ya. Bisa Bu. Bisa. Kira-kira jumlah soalnya berapa? 100 Ibu. Oh, kalau tryout enggak. Kalau tryout 50. 50, ya 50-an lah. Ya kalau 100 kan bisa 10 orang bagi soal nomor 1 sampai 10 sih A sih B sih gitu. Kerja sama, kolaborasi Bu, kolaborasi. Ya benar, praktek kolaborasi ini. Bu Santi, aku bisa minta tolong. Ya, Bu. Aku lupa nggak screenshot yang tadi yang materi kelima tuh. Coba tampilkan sebentar, jalankan sampai bisa 5 slide, tak screenshot dulu. Oke. Siap. Bikin, pemirsa, writing dan presentation. Oke. Coba di slideshow. Siapa? Regulasi ya? Iya, yang regulasi diri. Hanya koreksinya harus lantas di awal. Jadi sudah Bun, ini ya. Di slideshow. Oke, sebentar. Itu kan ketika anak-anak di perguruan tinggi itu cara berpikir ilmiah yaitu nggak jalan. Menulis secara ilmiah baru dimulai. Lanjut. Bentar, saya pilih tujuan. Oke. Lanjut. Dari langsung ke pohon keputusan sama rubrik. Ya, bentar. Sama rubrik. Oke, sudah. Makasih Bu Asanti. Ya, sama-sama Bu. Paragraf itu pertama
Coba lihat kalau yang bapak-bapak kalau mendengarkan khotbah Ini yang terlihat di layar. Kelihatan. Itu yang mana itu? Ini yang untuk latihan, Bu. Ini mind map pasti. Mind map apa nih? itu kan pokoknya ya mulai gitu. Coba saya ulang. Ya. Ini aja, Bu Nur. Oke, ya sip. Bu Rizky, monggo, sama Bu Desi lanjut. Latihan soal-soal G, Bapak Ibu. Monggo dilanjut, saya mute dulu yang saya. Bu Alfiatul kalau mau nyoba enggak apa-apa. Silakan Bu, monggo dibaca, boleh dibahas bersama. Ini kan mencoba memahamkan materi kita, jadi besok minimal tuh teringat. Oh, ini kata-katanya untuk jawabannya gitu. Tulisannya terlalu kecil, Bu. Tidak bisa di zoom, diperbesar ya. Tidak kelihatan di Chromebook saya. Ya, sip. Suaranya mana ya? Suaranya Bu, siapa tadi? Bu Faiza ya? Siapa yang kebagian untuk nomor 1? Ayo bahasa gantian. Orang Malaysia itu Maksudnya ini dibaca. Kan sudah ada jawabannya, Bu. Ini jawabannya itu sesuai dengan tadi. Maksudnya, Iya. teman memahami kata kunci, Bu. Mana Bu Santi ya? Iya Ibu, jadi dibaca minimal dengan membaca ini tuh kita kata kuncinya itu sebenarnya disampaikan Bu Nur tadi itu ini terengker ke baik kita. Iya. Jadi langsung dibaca soalnya, kemudian kata kunci di jawaban gitu ya? Ya, betul. Jadi soal nomor 1, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sebagai salah satu dimensi 21 CLD memiliki keterkaitan dengan 2 dimensi lainnya, yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi, konstruksi pengetahuan dan pemecahan masalah. Betul seperti itu, Bu. Konteksnya dunia nyata dan inovasi. Jadi kalau menurut saya ini kata kuncinya ada konstruksi pengetahuan, ada pemecahan masalah, kemudian ada inovasi. Oke, sudah Bu, bisa ini ya. Maksudnya itu dari soal ini, oh ternyata seperti ini, seperti itu loh Bun. Itu ya bisa didapatkan ya? Ya. Oke. Kan ini materi yang barusan disampaikan oleh Bu Santi ya. kan? Siap. Lanjut Bu Desi lanjut. Ayo Bu Desi, manakah dari kegiatan berikut ini Bu Desi yang tidak sesuai? Desi terlemparkah? Sebentar, ternyata mikrofonnya tidak saya buka. Ya, manakah dari kegiatan berikut yang tidak sesuai dengan konsep pemanfaatan TIK dalam kegiatan pembelajaran oleh peserta didik? Yang pertama, menggunakan TIK secara langsung, ini termasuk. Yang B,
Yang B, peserta didik mengamati fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman melalui tayangan video yang disediakan oleh guru. Ini tidak termasuk karena siswa tidak terlibat langsung pada penggunaan TIK-nya. Kalau yang C, peserta didik menggunakan Microsoft Word untuk mengedit tulisan. Ini termasuk karena siswa yang langsung mengerjakan. Terus yang D, peserta didik menyusun angket menggunakan Microsoft Form untuk mengetahui tingkat kepuasan warga di wilayah sekitar. Ini termasuk juga karena yang menggunakan langsung adalah siswa. Yang kelima, yang E, peserta didik mengakses Microsoft Teams untuk mengikuti webinar bersama kolaborator dari negara lain. Ini juga termasuk karena siswa terlibat langsung. Jadi kata kuncinya terlibat langsung dan tidak terlibat langsung begitu. Siap. Nah, akhirnya jadi kalau gini Bu, nanti banyak soal itu kan nanti soalnya itu tulisan-tulisan semuanya. Jadi jenengan tinggal ambil kata kuncinya aja. Nah, itu yang bisa meningkatkan nilai. Perhatikan kegiatan pembelajaran berikut. Peserta didik membuat video hasil wawancara dengan komunitas pemerhati lingkungan setempat terkait peningkatan pencemaran air yang terjadi di berbagai perairan di wilayah mereka. Video ini kemudian dibagikan kepada guru untuk dinilai. Apakah kegiatan ini menunjukkan peserta didik sebagai perancang produk TIK? Ya, karena mereka membuat video dengan menggunakan TIK. Peserta didik membuat video hasil wawancara dengan komunitas pemerhati lingkungan setempat terkait peningkatan pencemaran air. Ya, karena mereka membuat video dengan menggunakan ya, karena mereka membuat video dengan menggunakan TIK. Tapi kata kuncinya merancang ya, merancang. Nah, kata kuncinya di sini kan mereka kan membuat video itu kemudian dibagikan kepada guru untuk dinilai. Iya. Iya, dibagikan kepada guru untuk dinilai. Nah, tadi kan perancang kan dia harus membuat rancangannya dulu ya seharusnya. Terus membagikannya kepada siapa? Audiensnya yang otentik dan spesifik kan? Oh, gitu ya. Ya. Jadi kalau dikembalikan ke guru, jadi kan dia tidak termasuk merancang produk TIK. Ya cukup nanti rubriknya hanya sampai di berapa tadi? 3 atau 4? Iya, ada berapa? Ada 5 tadi ya? Ya. Yang spesifikan ke 5. Oke. Oke, lanjut ya Bu Desi ya. Oke, lanjut. Manakah dari kegiatan pembelajaran berikut yang tidak melibatkan penggunaan TIK oleh peserta didik dalam proses konstruksi pengetahuan? Yang A, peserta didik menggunakan OneNote untuk mengetik hasil pencarian informasi dan laporan terkait konsep materi tersebut. Ini terus yang sebentar saya lihat yang B sampai E ya. Bedanya apa dengan yang A? Kalau yang B, peserta didik menggunakan perangkat lunak spreadsheet Excel untuk menganalisis hasil percobaan. Oh, ini karena mungkin kalau untuk menganalisis hasil percobaan memang di Excel ya. Terus yang C, peserta didik menggunakan simulasi berbasis komputer untuk menyelidiki bagaimana galaksi terbentuk. Menggunakan simulasi berbasis komputer untuk menyelidiki bagaimana galaksi terbentuk. Oh, begitu. Ya, ini kan artinya memanfaatkan simulasi berbasis komputer ya dalam menganalisis menyelidiki galaksi terbentuk. Yang D, peserta didik menulis esai di komputer dan menggunakan OneNote untuk membantu mengatur dan mensintetis ide mereka secara tertulis. Ya, berarti yang B, C, D, E ini peserta terlibat langsung lagi. Kalau yang A hanya mengetik hasil pencarian informasi saja, makanya tidak termasuk dalam proses konstruksi pengetahuan, begitu ya? Sip. Wah, keren-keren Bu Desi. Salut saya. Lanjut Bu Desi ya, kelas 1. Jadi kalau terbiasa gini, nanti jenengan enggak kaget kalau melihat soal ujian atau tryout itu dengan tulisan yang banyak dan panjang-panjang ini. Tapi biasanya kadang bingung juga.
Jika suatu kegiatan langsung ya, jika suatu kegiatan pembelajaran sesuai dengan kode 4 pada rubrik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut, berarti ini harus hafal rubrik yang tadi 1 sampai 4 ya Bu ya. Ya. Cuma dibaca aja tapi masih belum. Bentar, gampang saya kok Bu, ingat-ingatnya mudah kok. Iya gitu ya. Karena saya tidak biasa aja mungkin. Terus saya kayaknya tadi screenshot deh. Yang apa materi itu. Ya silakan coba dicocokkan. Nanti kan materinya juga dibagi. Yang tadi soalnya kode 4. Soalnya rubrik kode keempat. Kode ya, keempat. pada rubrik. Di sini kode keempatnya, saya buka dulu. Peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan dan TIK diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan. Namun peserta didik tidak menciptakan produk TIK untuk penggunaan otentik. Oh gitu ya. Ini apa? Coba saya lihat dulu. Berarti kata kuncinya yang mana? Menggunakan TIK. Betul, lihat jawabannya. Ya, bentar. Peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan, tetapi mereka dapat membangun pengetahuan yang sama tanpa menggunakan TIK. Terus peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan dan mereka membuat TIK untuk pengguna terkait yang dapat memanfaatkan produk tersebut. Tadi kan konstruksi, kemudian lihat lagi aja. Yang A itu kan membangun pengetahuan yang sama tanpa menggunakan TIK. Yang B memanfaatkan produk tersebut. Jadi mereka membuat produk untuk pengguna terkait dan dapat memanfaatkan produk tersebut. Dia menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Nah, sekarang yang C coba peserta didik menggunakan TIK mendukung konstruksi pengetahuan dan TIK diperlukan. Iya betul, sama ini dengan yang 4 tadi. Ya, diperlukan untuk membangun pengetahuan ini. Nah, kalau yang B itu kan tidak ada kata-kata TIK-nya diperlukan. Oh iya. Itu. Ya, hati-hati makanya ini. Iya makanya kok hampir sama. Saya lihat lagi makanya tidak hafal soalnya. Ya besok enggak apa-apa, mau menggali informasi dengan melihat ya enggak apa-apa. Yang D Bu, coba yang D Bu Desi. Yang D peserta didik menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan dan TIK diperlukan untuk membangun pengetahuan ini, tetapi peserta didik tidak membuat ada sama ini poin yang ketiganya yang tidak sama ya dengan yang rubrik atau kode keempat. Kode berapa ini? Ini 3 mungkin ya? Ya. Di atasnya ya? Ya, dia tidak membuat produk. Iya. Kalau yang keempat sudah membuat produk kan? Ya. Sebenarnya di apa itu tadi ya? Mind map itu ya yang kalau tidak ke 1, kalau iya kedua berarti ya itu tadi tidak saya screenshot. Oh, tapi ada di itu tadi. Ya, itu ya. Siap. Oke, jadi sudah ya Bu ya, sudah paham kalau soal-soal ini untuk kata kuncinya ya. Jadi nanti tidak usah bingung kalau menghadapi soal, tinggal ditemukan aja kode pertanyaannya apa, langsung ditujukan pada pilihan jawaban yang pas. Dilanjut Bu Nur. Oke, Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Sudah 1 jam ini. Jangan lupa random code-nya ditutup ya. Oh, iya. Bu Nora dulu. Jangan lupa Bapak Ibu random code-nya ditukarkan. Ya. Dan juga ngisi survei ya. Surveinya jangan lupa.
Siap. Kebetulan tugas sudah selesai sampai materi 6, tinggal nukar random sama isi survei saja. Ya, semangat. Semangat karena waktu soal yang pertama dikembalikan dengan Bu Nora, keliru upload piagam. Jadi nilainya 198. Ada yang dapat 95. Itu gara-gara terlalu semangat Bu Nora, jadi ada 4 sertifikat, ternyata ada yang untuk materi kedua ada di situ. Iya kok yang dikirim kok bukan yang dimaksud, ini mana? Sampai saya buka-buka terus kok enggak ada. Karena penamaan waktu nyimpen itu tidak sesuai dengan judul judul materi. Sertifikat ya. Ya, di sertifikat, makanya bingung. Itu jadi pelajaran, nggak apa-apa. Selanjutnya tidak terulang lagi. Selanjutnya tidak terulang, nilai 100. Jadi itu kan soal barusan untuk materi ke-6 ya Bu. Untuk tryout dan soal ujian nanti pasti mencakup materi dari hari pertama ya. Iya Ibu. Iya Bun. Dari 1 sampai 6. Perlu buka-buka materi lagi kayaknya. Kemarin soalnya nggak begitu. Kemarin cuma di skip. Iya betul. Karena ngikut teman-teman, di skip aja, nggak usah dibaca. Apalagi kalau bahasa Inggris. Tapi ada materi bahasa Indonesia nanti mungkin perlu dibaca lagi biar tidak terlalu bingung. Sebenarnya kalau menurut saya tinggal di rubrik sama pohon pengetahuan aja, itu kayaknya difokuskan itu aja. Kalau sudah itu paham, biasanya nanti pengaplikasiannya lebih mudah gitu ya Bu Santi ya. Iya betul Bu. Sip, kata kuncinya sudah didapat. Jadi tidak perlu seluruh materi, kayaknya perlu di situ aja dulu dimatangin. So bisa jawab, tidak bingung nanti untuk menjawab. Ya. Terus ini gagasan, idenya misalkan. Oh gitu ya. Iya, di gagasan ya. Nah, contohnya itu. Iya. Contohnya tadi itu ditanyakan. Contoh pengaplikasiannya ya, kan ada contoh 1, contoh 2 itu ya. Ya Bu. Bu Santi. Ya siap insya Allah. Siap belajar. Nanti waktunya dipanjangkan kok sama Bu Nur itu. Berarti kita buka jam 8 ya Bu Nur. Sampai jam 8 dulu mungkin. Jam 8 pagi ya. Jadi untuk tryout tak apa-apa, habis ini dikirim, teman-teman bisa latihan sampai jam 11. Untuk yang ujian 1 besok jam 8 sampai jam berapa gitu Bun, mungkin sampai jam 8 malam atau bagaimana. Nanti kalau memang teman-teman mau melihat dan bedah, monggo terserah teman-teman. Oh iya. Kalau seandainya bisa. Nah, untuk berkaitan tryout dan ujian yang untuk teman-temannya sudah siap. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengenal ada temannya di satu grup ini, satu tim kita yang tugasnya belum tuntas, mohon untuk dibantu nggih Bapak Ibu untuk segera menuntaskan. Masih saya buka pokoknya ujian kelulusan tidak boleh cheating, tidak boleh curang. Jadi kompetensi itu benar-benar. Santi. Iya Pak. Ya, kan jenengan kan sering melontarkan anchor lesson. Inti pemahaman yang anchor lesson itu apa sih Bu? Intinya itu pemahamannya. Kalau boleh saya tahu. Oh, anchor lesson itu Pak ya. Intinya Bu, inti pemahamannya itu apa?
Bukan konsepnya, Bu. Intinya itu Pak, kita mengaitkan. Intinya itu mengaitkan yang kita dapatkan itu dengan keterampilan abad di 21 seperti itu. Tentang ada hubungannya dengan apa namanya konstruksi pengetahuan itu ya, knowledge ya. Benar. Intinya mengaitkan kaitan tadi itu Pak. Kaitannya itu apa gitu ya. Ya. Terima kasih Bu San. Intinya itu aja sih Pak. Oke. Monggo. Ada lagi? Sudah Bapak Ibu? Kalau bisa besok jangan cuma dikasih kata kuncinya, kunci jawabannya aja. Nggak bisa Pak Agus. Bisa ada usaha mencatat. Nggak bisa. Tinggal nyatet kunci jawaban. Karena direkord ini sama Microsoft. Nggak bisa cheating. Ini siapa Pak Agus kah? Suaranya Pak Agus ya? Suaranya Pak Agus. Iya Pak. Siang ngantuk. Siang ngantuk. Ini yang berkurang Pak Ablil ini. Biasanya seru. Pak Urip, Pak Agus, Pak Ablil, ada Pak Rudolf. Jadi yang tadi itu Pak. Katanya. Lagi Bu. Cara Bu, sebenarnya putus-putus Pak, mohon maaf, tidak terdengar. Pak Ablil kan memang ada acara, tidak bisa hadir. Nggih, betul. Sebenarnya Eman kata Pak Ablil, tinggalkan menit ini. Ya. Tidak bisa gabung dengan Eman. Nggih. Sudah ya Pak? Sudah Bu. Tadi, iya yang apa? Oh ini ada yang masuk. Kenapa Pak Urip? Oh, mau dinyalakan. Sebentar. Sekarang saya nyalakan ya untuk mic-nya teman-teman. Sudah dinyalakan. Sudah. Silakan Pak Urip, sudah bisa Pak Urip. Jadi yang dimaksud tadi siapa Pak Agus tadi? Yang apa? Anchor lesson tadi ya? Intinya kan tadi konstruksi pengetahuan untuk pemecahan masalah itu tadi Pak. Jadi ya rubrik-rubrik tadi itu kenapa sih pakai rubrik? Jadi kayak kalau kita mengelompokkan, kita menggunakan KKO itu loh Pak untuk C3, C4, nah itu. Nah tapi di sini kalau anchor lesson-nya ini apa ya? Ya kayak kode tadi tuh, kode dikaitkan dengan ini. Ini intinya pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran, kemudian untuk memperdalam pemahaman sih, intinya memperdalam pemahaman. Jadi orientasinya guru itu bisa untuk pemecahan masalah, kemudian inovasi kehidupan nyata, pemecahan masalah kehidupan nyata, inovasi itu tadi, konstruksi pengetahuannya. Seperti itu. Jadi bukan apa ya? Model atau contoh pembelajarannya itu bukan. Jadi intinya dia deskripsinya itu tadi loh, kaitan-kaitannya itu kita deskripsikan seperti itu. Ini Pak Urip sudah nyala mic-nya Pak Urip. Iya Bu. Silakan Pak. Mau tanya itu kalau ujiannya itu ada waktunya ya Bu? Iya, waktunya berapa itu jam? 100 soal untuk 100 menit. Ya, tapi ini kita buka ujiannya. Ya upayakan semampu jenengan seperti itu. Misalnya kalau jenengan kan ini mau belajar mandiri tadi ya, mau ujian sama mungkin kan enggak ingat tadi katanya rubrik-rubriknya dan apa itu jenengan mau melihat sumber yaitu diusahakan jangan terlalu lama.
Nah, maksudnya Bu Nur tadi dibuka itu biar kesempatan teman yang lainnya itu yang belum bisa mengerjakan di waktu tersebut bisa mengerjakan di waktu yang beliau memang tidak mengganggu beliau, seperti disediakan waktu. Misalkan yang bisa pagi ya silakan pagi, dan nanti enggak saya review dulu jawabannya, saya sembunyikan. Saya sembunyikan dulu nggih. Nah, biar tidak dilihat teman yang lain, seperti itu. Nanti teman lain kan ada yang mengerjakan jam 8 malam mungkin pulang dari bekerja atau pulang dari kegiatan. Jadi sih tetap pure lah, nilainya tetap pure. Seperti itu. Karena jangan khawatir, ada remedi sih, ada remedial. Iya. Tapi tetap kuotanya 100 menit ya. 100 menit untuk 100 soal. Untuk 100 soal. Kayak CPNS-an ini. Kemarin itu ada Pak, di tim lain itu lebih dari 100 menit. Ada. Tidak apa-apa tapi itu. Ya tidak apa-apa, kan nanti Bapak Ibu ini kelulusannya kan ini tergantung trainernya. Jadi dari tugas, dari penilaian tersebut, nah itu kemudian keaktifan, nah itu kan penentunya kan ini trainernya. Jadi kita ajukan ke timnya di Microsoft itu untuk nama-nama ikut memang lulus gitu. Enggak, kirain udah nyampe 100 menit itu langsung ke close sendiri kayak Oh, gitu. Enggak di close. Berarti bebas kalau misal lebih dari 100 menit enggak apa-apa berarti ya. Kemarin sih kesepakatannya seperti itu. Nanti kita kan ini lagi dengan tim lain ini kan juga kesepakatan lagi bagaimana. Karena kan kita nge-share-nya hari ini untuk tryout-nya nggih. Nanti coba kita koordinasi lagi. Kalau kemarin sih enggak apa-apa. Enggak 100 menit enggak di close gitu enggak apa-apa. Semoga boleh lebih dari 100 menit. Bu Nur menyimak enggak ya? Bu Nur menyimak, Bu Nur. Remedinya kapan, Ibu? Kenapa? Remedinya kapan? Remedinya tanggal 30 ya. Tanggal 30. Nanti kita buka remedi. Tapi namanya enggak remedi, tapi ujian kedua gitu. Ujian kedua. Semoga saja enggak remedi. Makanya minta tambahan waktu biar hasilnya maksimal. Enggak, sepertinya enggak ini kok, enggak ditutup 100 menit. Kemarin kesepakatnya gitu. Enggak ditutup di 100 menit. Semoga saja ada lebihnya walaupun sedikit gitu, Bu. Insya Allah boleh, insya Allah boleh. Insya Allah ini boleh. Ini Bu Nur sudah ini ya, sudah balik ke pelatihan. Saya ada di pelatihan, tapi sambil menikmati suaranya teman-teman. Ya, itu Bu Nur ya. Kesepakatannya kemarin boleh ya Bu Nur kan, yang nggak sampai 100 menit di close itu. 100 menit di close. Sebenarnya enggak masalah. Daripada teman-teman sampai lebih dari waktu 100 menit malah enggak masuk nilainya. Hasil kerjaannya enggak selesai. Jadi teman-teman harus benar-benar paham bahwa ketika membuka waktunya 100 menit. Jangan seperti saya kemarin, saya dengan santainya ngerjain. Tahu-tahu akhirnya nilaiku jebloknya karena nggak tahu kalau ternyata itu 100 menit. Ya. Saya share Bu Nur pengalamannya kemarin. Iya, itu saya. Iya, waktu mengerjakan sebenarnya enak teman-teman. Jadi apa yang dibahas di materi 1 sampai 6 itu semuanya ada. Bahkan yang dibahas soal yang sama Bu Santi itu sebenarnya ya sudah kata kunci dari persoalan yang mau dibahas di situ. Dan itu sudah kami dapatkan. Tapi karena kemarin itu Galvok dengan waktu yang bawa soal 100 itu punya waktu 100 menit itu Galvok di situ. Teman-teman banyak permasalahan di situ nilainya. Bukan karena nggak mampu mengerjakan, tapi karena tidak menyadari bahwa waktu 100 menit. Jadi nyuwante mengerjakan.
Jadi bisa sampai 2 jam lebih itu baru selesai. Tahu-tahu ya nilai yang terbaca ya hanya nilai yang termuat di 100 menit itu. Itu teman-teman. Jadi diperhatikan waktunya. Kalau ini sudah selesai, kita tutup aja ya. Gitu. Ya Bu, nggak apa-apa ditutup aja. Jadi ikut bisik-bisik kayak Bu Nora ini. Gara-gara Bu Nora nggak bisa bicara lancar. Santai jadi saya ikutan bisik bicaranya. Iya, saya mau ngomong kenceng, saya nggak enak sama pematerinya ada di depan saya. Iya, kita paham. Makanya ikut bisik-bisik juga takut kedengeran pematerinya ini. Enaknya kalau wanita bisa Iya, disembunyikan. ditutup saja Ibu. Enggak apa-apa. Ya sudah ditutup aja. Kalau ya kan sebenarnya nggak masalah sih panjenengan semua untuk tetap terus nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau ditutup ya sudah saya tutup aja, nggih. Nggih, Bu. Iya, Pak. Iya, Bu. Oke, ya sudah. Baik Bapak Ibu hebat. Hari ini untuk pertemuan materi 5 dan 6 sudah selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita tutup materi hari ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan ini. Monggo Bapak Ibu menyampaikan refleksi dulu sekitar 5-10 menit dulu, baru kemudian kita tutup materi hari ini. Monggo. Sambil dipandu sama Bu Santi, nggih. Monggo Pak Agus diperkenankan untuk menutup dengan doa kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu Sati. Alhamdulillah kegiatan pada siang hari ini sudah dapat diselesaikan dan insya Allah bermanfaat. Itu tidak ada salahnya. Marilah kita tutup kegiatan pada siang ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya kembalikan lagi kepada Bu Santi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, laju-laju perahu laju. Sudah laju ke Madura. Biar lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya dan Bu Nora. Ya Bu. Pak Bu. Kalau bahasa yang kemungkinan besar dilupakan itu kita para peserta Bu. Jangan lupa kita. Kalau kita mana mungkin murid lupa dulu. Teman-teman mumpung Bu Santi itu mau diseminasi akun belajar, pemanfaatan akun belajar. Iya, sekalian minta ilmunya sekalian. Eman. Yang Google itu. Nanti katanya mau ngasihkan sertifikat Google itu. Google. Ya, nanti saya kirim ini ya, sertifikat Google-nya ya. Jenengan sudah punya pelatihannya belum Bu? Ya nanti ini jawab pertanyaannya aja ya. Google for Education ya Bu? Iya, Google for Education. Sudah semua ya Bapak Ibu sudah menguasai semua yang belum Bu. Tahu belum? Ya apa nanti dibimbing Bu. Kan ada master trainer, ada apa itu kita tidak pernah itu Bu, tidak pernah apa namanya. Oh ya, berarti saya diseminasikan master trainer saya ya ke panjenengan. GMT-nya ya, GMT ya. Master trainer. Nanti bonus untuk Canva dari saya boleh deh nanti latihan bareng. Alhamdulillah. Kita kenalan kapan ini, Bu Nur? Diselesaikan sampai tanggal 30. Mungkin di awal Juli aja nanti kita bareng-bareng chattingan ya. Di grup jangan sampai hilang dulu. Nanti grupnya tetap nggih, Bapak Ibu nggih. Ya, Oke. Oke, monggo Bu Santi. Siap. Ini ditutup aja. Ya. Baik, tadi sudah berdoa, sudah baca hamdalah.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan meningkat untuk nilainya. Albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buka link layoutnya, nggih. Dalam, Bu. Bu Sati, untuk Ya. laporan seminarnya hari ini tak berikan, nanti kita sharing-sharing ya. Ya, nggih, Bu. Jadi biar kita sertifikatnya teman-teman juga biar cepat keluar juga kalau selesai juga untuk kita ya. Iya, nanti Bu Nur malam longgar ta, Bu? Jam berapa? Saya selesai Luncur. acara Jam berapa? 9 selesainya. Oh, jam 9. Enggak apa-apa, saya ke sana malam. Karena Bu Fitri juga rencananya mau mau nginep. Saya mau ulang-ulang, mau yel-yelan bareng Bu Fitri sekamar. Ya. Kemarin belum nginep berarti Bu Fitri. Saya kira kemarin. Belum. Ya. Ya wes, ya dah kalau gitu aku out dulu ya. Live dulu ya. Terima kasih. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa di close, dimatikan recordnya Bu. Takut enggak terekam ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Salam.